Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga kabarnya baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Study with Student. Masih bersama saya Yunus Febriansyah. Dan di video kali ini kita tetap berada di playlist algoritma pemrograman 2. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang buffered character stream. Jadi, secara umum, buffered character stream itu sama aja dengan si buffered byte stream gitu ya. Hanya saja di buffered character stream ini itu lebih fokus kepada karakternya gitu. Ya, jadi fungsinya sama aja seperti buffered byte stream, namun bedanya buffered character stream fokus kepada karakter gitu. Nah, kemudian buffered character stream itu bisa membaca file, ya isi file itu per baris. Jadi kita bisa naruh isi filenya nanti banyak baris gitu ya. Karena kita bisa bacanya per baris. Nah, kemudian buffered character stream ini terdiri dari dua, yaitu buffered reader dan buffered writer. Gitu. Jadi tanpa berlama-lama lagi aja, karena kita sudah membahas analoginya juga di video sebelumnya, ya sama aja sebenarnya kayak buffered byte stream gitu. Jadi kita langsung aja coding ke dalam bahasa pemrograman Java. Jadi silakan teman-teman dibuka aplikasi text editor favoritnya gitu ya. Oh, ini sisa kemarin kita clear dulu aja. Sip, kemudian kita langsung aja buat kelas di package com.program. Nama kelasnya misalnya c buff char stream gitu ya. .java. Sip, kemudian kita buat main metodenya public static void main gitu. Kemudian kita langsung aja handle exceptionnya dengan taruh terus di sini IO exception. Itu otomatis di atasnya juga sudah diimportkan java.io.io exception. Good. Nah, sama aja konsepnya kayak di buffered byte stream. Jadi kita tarik dulu filenya ya, import file. Kita pakai, kalau karakter stream kita pakai file reader. Oke, untuk narik filenya atau import filenya kita namain aja dengan file input gitu ya, sama dengan new file reader. Filenya kita belum siapin, jadi kita buat folder di dalam folder asset. Nama foldernya adalah buff char stream gitu ya. Kemudian di dalamnya ada input.txt gitu. Oh, sudah ada ternyata. Sip. Oh, ini outputnya saya hilangkan dulu. Sip. Nah, nanti di dalam folder buff char stream itu kita taruh file input.txt gitu ya. Ini. Kemudian nanti kita kasih teks ya, malam ini kita makan mie instan saja gitu. Sip. Itu untuk inputnya. Jadi harusnya teman-teman kalau kita buka di project kita ya, di dalam folder asset ada folder buff char stream, kemudian ada input.txt. Ini direktorinya kita bisa copy aja. Oke. Kemudian kita paste di sini. Oke, kalau kita pakai backslash, ya kita tulisnya harus double backslash. Ini. Di dalam folder buff char stream ada input.txt. Gampang aja. Oke, kemudian sudah itu apa? Ya jangan lupa ditutup lah ya. Tutup file. File input.close. Sip. Kemudian kita kan perlu buffered character stream gitu ya. Jadi untuk yang file reader kita akan tarik ke dalam buffered reader. Ya, jadi filenya diganti aja dengan buffered gitu. Jadi buffered reader. Kita namain dengan buff input gitu misalnya. New buffered reader. Ya. Kita nggak lagi taruh
filenya karena kita sudah importkan, jadi kita pakai aja file input. File input. Gini. Sip ya. Nah, sekarang gini. Kita akan buktikan bahwa untuk buffered character stream ini fokus kepada karakternya. Ya. Kita buktikan kalau buffered character stream fokus ke karakter. Jadi kita bisa buat sebuah array tipe datanya char gitu ya. Kita namain aja dengan ya isi char lah gitu. Kemudian kita nggak langsung bisa gini teman-teman. Kalau di byte stream kemarin yang buffered byte stream itu kan kita pakai read all bytes. Di sini nggak. Kita akan siapin dulu aja arraynya. Gitu. Jadi misalnya nih. Kita pakai declaration gitu ya. New char. Misalnya panjang karakternya kita mau 10 aja deh. Gitu. Kemudian isi tuh variabel isi charnya. Kemudian isi tuh si array isi char. Cara ngisinya gimana? Gini. Jadi kita panggil si buffer readernya, kan namanya buff input gitu ya. Buff input titik read gitu ya, tapi kita masukkan argumen yang pertama array charnya, namanya adalah isi char. Itu kemudian koma dari offset keberapa? Dari mulai karakter indeks keberapa? Kalau karakter pertama indeksnya 0. Gitu. Kemudian yang kedua itu ya kita bisa isi char titik length. Sip ya, kalau sudah teman-teman bisa tampilkan ya, tampilkan si array isi char. Itu kita bisa pakai looping ya, for i sama dengan 0 gitu, atau kita pakai cara singkatnya aja deh. System out print. Ya, kita pakai library namanya arrays. Oke. Harusnya di atas juga harus ditambahkan java.util.arrays. Ya. Kita casting ke char, ke string, to string. Ya, nama arraynya apa? Isi char. Gitu. Sip ya, kalau sudah coba kita tampilkan deh. Sip ya, harusnya malam ini spasi. Karena kan kita ngambil 10 karakter saja tadi. Ini 10. Dan di buffered karakter stream kan kita bisa tampilkan per baris gitu ya. Jadi kita bisa tampilkan per baris. Caranya gampang aja. System out print. Oke, system out print gini. Buff input ya, kita ngambil dari buffered inputnya atau buff readernya gitu ya. Titik read align. Gini. Coba kalau kita run, kita makan mie instan saja. Sip ya. Sip. Nah, lalu kalau kita punya 2 baris. Karena mie instan itu praktis. Jadi kita tinggal copy aja ya. Kita tinggal copy gini. Sip, kita baca 2 baris. Atau gini deh. Biar ini ke bawah, di sini kita kasih system out println gitu ya. System out println kita geser ke bawah lagi. \n. Sip. Sudah, kita run lagi. Tuh. Kita makan mie instan saja. Karena mie instan itu praktis. Oh, ini println juga ya harusnya. Ini ganti println supaya dia ke bawah, teman-teman. Coba kita run lagi. Sip ya. Jadi dari sini kita sudah berhasil untuk menampilkan per barisnya. Gitu. Nah, sekarang coba kalau kita write ke file output. Ya. Write ke file output. Ya, kita pakai yang pertama menghubungkan file outputnya dengan aplikasi kita. Kita bisa pakai file writer. Gini. Kita namain aja dengan file output lah. Sama dengan new file writer. Gitu.
Kemudian direktorinya kita bisa copy dari sini. Sip, ganti dengan output.txt. Dan jangan lupa di close teman-teman. File output kita close. Gitu ya. Oh, ini tadi lupa satu nggak di close ya. Buffer readernya nggak di close. Jadi buff inputnya juga kita close. Sip. Gini. Kemudian dari file writer kita transfer juga ke buffered writer. Buffered writer. Itu ya, di atas harusnya sudah ditambahkan juga tuh buffered writer sama file writer. Sip ya. Kita namain dengan buff output sama dengan buffered writer. Kita ambil dari file writernya, berarti file output. Gitu. Sip ya. Ini kok merah? Oh, kurang new. Sip ya. Ini juga harus kita tutup teman-teman. Buff outputnya kita close. Gitu. Sip ya. Sekarang kita tulis deh. Tulis ke file output. Loh, kok sama ya? Ini kita ganti deh. Koneksi dari file output ke aplikasi. Gini. Karena kita tadi bisa menampilkan per baris, kita juga bisa nge-write per baris. Caranya gini. Caranya kita siapin dulu variabel tipe datanya string. Oke. String. Namanya apa? Misalnya baris 1. Kita isi apa? Ya kita isi gini. Buff input titik read line. Ini baris 1. Oke, atau kita komentar deh. Baris 1. Oke, kemudian kita akan simpan ke memori dulu. Caranya gampang aja. Kita pakai buff output ya. Dari sini kita write. Yang pertama, variabel yang tipe datanya string mana? Baris 1. Baris 1. Mulai dari offset ke berapa? Mulai dari indeks ke berapa? Karakter pertama itu indeks ke 0. Gitu. Sebanyak berapa? Ya sebanyak baris 1 titik length. Gitu, biar otomatis diisikan. Ketika sudah kita write, apakah dia sudah ditulis ke file output? Belum. Karena kita belum flush. Itu karakter dari si buffer. Jadi kita bisa buff output titik flush. Gitu. Oke. Ini kalau kita jalankan, ini kenapa ada error nih? Ada satu problem, kita nggak tahu problemnya di mana. Harusnya juga ini error sih. Kita coba jalankan dulu biar kita tahu errornya di mana. Kita proses. Ada error ya di baris 38. Baris 38. Di sini. Nih. Kenapa? Oh, sorry. Kurang tutup kurung. Ya. Sorry. Coba kita run lagi. Sip, error lagi. Kenapa katanya? Katanya terdapat di line 38 lagi. Di 38. Di sini. Nah. Kenapa kira-kira teman-teman? Karena gini. Ketika kita review di atas, kita sudah memanipulasi baris 1 dan baris 2 untuk kita tampilkan. Nih. Oke, kalau kita read line lagi, berarti baris ketiga. Ada nggak baris ketiga? Nggak ada. Error. Nah, makanya kita akan reset dia gitu. Jadi, ketika misalnya kita akan tampilkan 2 baris nih. Udah habis. Oke,
kita akan reset mulai dari sini lagi untuk yang write. Ya, jadi kita bisa gini. Ya. Kita atau di sini deh ya. Sebelum kita tarik file outputnya. Reset. Kita bisa buff input titik reset. Itu. Sip ya. Ini harusnya kalau kita jalankan error lagi. Kita jalankan coba. Ya, error. Kenapa? Karena katanya stream not marked. Kita tidak kasih mark. Kita tidak kasih penanda. Gitu. Maksudnya penanda apa? Misalnya gini. Penanda itu kita berikan sebelum kita melakukan reset. Oke. Jadi, sebelum kita memainkan filenya, isi filenya. Jadi kita bisa gini teman-teman. Ini kan kita sudah tarik gitu ya. Berarti kita bisa taruh di sini. Mark atau tanda. Misalnya di buff input. Oke, kita kasih mark 5 misalnya. Aslinya gimana? Lihat di sini, marknya 5. Nanti asumsinya ketika kita memainkan 5 karakter 1, 2, 3, 4, 5 ya, dan kita masih memainkan karakternya di 5 karakter awal ini, kita bisa reset. Contoh, kita hanya memainkan karakter yang 3 ini aja, kan masih dalam mark ya, itu kita bisa reset ke awal gitu. Jadi berhubung kita mainnya di banyak karakter yang ini kita tidak akan hitung gitu ya, jadi silahkan taruh aja marknya yang banyak, misalnya 300 gitu. Jadi selama kita memainkan 300 karakter itu ya, itu kita bisa reset ke awal lagi gitu. Jadi kalau kita baca nih, kita kan kasih mark 300 karakter. Oke, kita main ini. Dah. Kalau sudah, reset lagi. Kalau masih dalam jangkauan mark gitu. Kalau di reset, balik ke awal lagi. Balik kita manipulasi dari ini, dari awal gitu. Mudah-mudahan paham sih, mudah-mudahan paham. Nah ini kalau kita run, sip, nggak ada error. Coba kita ke outputnya. Malam ini kita makan mie instan saja. Clear ya, baris pertama tuh sama persis. Kemudian kalau mau baris kedua gimana? Ya udah, tinggal copy aja yang baris ke-1. Oke, ini kita copy di bawahnya. Ganti aja. Ini baris 1 jadi baris 2. Ini. Ya, coba kalau kita run. Harusnya masuk cuman nggak bener. Coba ya. Kita tunggu. Save, nggak ada error. Inputnya seperti ini. Outputnya nempel tuh. Baris 1 sama baris 2. Nah, di buffered character stream ini kita bisa tambahkan baris baru atau istilahnya ngenter gitu. Caranya gimana? Caranya sesudah kita menulis baris pertama gitu ya, tambah enter. Kita bisa gini. Buff output titik new line. Ya. Baris pertama write. Tambah baris baru, baru di write baris keduanya. Gitu. Mudah-mudahan paham ya teman-teman ya. Kita coba running. Good, nggak ada error. Inputnya seperti ini, outputnya sama persis tuh, nggak nempel lagi. Gitu teman-temanku semuanya. Sip, jadi kita sudah melakukan reader dan writer menggunakan buffered character stream. Gitu ya teman-teman ya, kita ya sudah berhasil gitu. Nah tapi kita sampai di video kali ini di file IO kita sudah mengenal 3 hal. Yang pertama, kita bisa import ya atau reader dan writer menggunakan satu karakter. Jadi satu karakter gitu. Nah, dan di buffered byte stream kita bisa semua karakternya, semua isi filenya.
Oke, jadi dari satu karakter, kemudian yang kedua semua isi filenya, dan di buffered karakter stream ini itu per baris. Oke, jadi kita sudah mempelajari 3 per karakter, semuanya per baris. Nah, di video selanjutnya kita akan bahas bagaimana kalau kita ngambilnya itu per kata. Itu menggunakan scanner dan string tokenizer. Jadi mudah-mudahan teman-teman tertantang untuk mengikuti video selanjutnya gitu. Jadi saya rasa itu saja untuk video kali ini, dan di video selanjutnya ya yang sudah saya jelaskan tadi, kita akan membahas tentang scanner dan string tokenizer. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Yunus Febriansyah pamit. Saya ucapkan thank you, terima kasih, keep learning and keep spirits.